Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Kembali lagi di materi apa ini acaranya, Pak? Tanda jejak, Pak. Oh, tanda jejak. Ya, penerimaan anggota baru ya. Pramuka SMP Negeri 4 Batu. Tadi itu sudah disambung dari materi sebelum-sebelumnya oleh Bu Suci, maka sekarang waktunya untuk materi tentang tanda jejak. Oke Pak Desta, langsung aja kita mulai ya. Ya, hari ini nyopot material lebih gampang Pak ini, Pak. Oh ya, kenapa Pak Desta? Modelnya mungkin ya. Oke. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah seperti apapun kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Oh ya, kalau itu harus tetap dijaga untuk protokol kesehatan dimanapun, baik di rumah atau di lingkungan luar. Ya kayak kemarin Pak Desta ya. Kalau adik-adik ingat di materi kemarin saya dengan Pak Desta kesulitan untuk mencopot maskernya. Oke. Materi ini materi yang cukup menarik ya. Banyak sekali yang sepertinya harus kita bahas bersama Pak Desta tentang materi tanda jejak. Ya mungkin di SD. Oke, sebelum masuk ke nyambung ke materinya ya. Yang di SD-nya aktif ikut kegiatan pramuka, angkat tangan, ayo. Coba angkat tangan. Saya kakak ingin tahu ini adik-adik ini. Oh ya, tapi ternyata masih banyak yang mematikan kamera Pak. Oh iya. Jadi kita nggak tahu kalau angkat tangannya. Dulu itu kemana itu adik-adik? Apa masih ke belakang buang air, atau masih makan, atau masih berhias diri, atau yang malu untuk mengaktifkan kamera karena belum mandi ya yuk. Ya, kameranya diaktifkan ya. Kameranya diaktifkan itu yang ada bernama Ian itu belum Verno. Biar kakak juga bisa lihat. Oh iya. Oh itu cukup banyak Kak Desa ternyata yang ikut. Ya, banyak sekali. Pramuka ini kakak senang lah. Apalagi pramuka di SMP Negeri 4 ini prestasinya cukup banyak ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Heni juga itu prestasi terbaru dari gugus depan SMP Negeri 4 Batu. Nah, untuk selanjutnya ya kita pengen nanti ada suksesor, ada dari adik-adik kelas 7 yang baru untuk bisa bergabung di kepramukaan SMP Negeri 4 Batu. Ya, pastinya ada. Soalnya ini juga wajib sifatnya. Oke Kak Desa, tanda jejak Kak Desa. Ya. Apa sih sebenarnya tanda jejak itu sebelumnya? Sekilas Kak Desa ya. Jadi tanda jejak itu adalah tanda untuk menyampaikan sesuatu Kak. Bisa itu berupa jalan, arah, atau yang lainnya. Ya, tapi tanda jejak ini sifatnya rahasia Kak. Jadi yang tahu itu di lingkungan tertentu gitu. Oh, sifatnya rahasia, dibuat untuk berkomunikasi secara rahasia Kak ya. Maksudnya rahasia itu dengan komunitasnya Kak. Jadi kalau kita di pramuka, tanda jejak ini digunakan untuk berbicara dengan sesama anggota pramuka. Oh gitu ya. Ya. Biasanya dipraktekkan dalam hal apa Kak? Ini tanda jejak seperti itu. Nah ini biar adik-adik tahu juga Kak ya. Ini menyangkut juga manfaat kita mempelajari tanda jejak ini Kak. Jadi apakah tanda jejak ini digunakan hanya di pramuka? Tidak juga. Jadi di beberapa hal lain juga digunakan. Jadi tanda jejak ini beberapa sifatnya umum Kak. Seperti contohnya ada tadi. Tanda X ya. Tanda X ya. Oke. Lanjut. Oh gitu aja. Kita tampilkan video dulu kan. Oh iya. Biar semangat ya Kak ya. Iya, biar semangat kita tampilkan video dulu aja. Video pengantar materi. Ya. Kita tampilkan dulu. Sebentar, kita tunggu. Ini Kak ya. Ya itu. Kali.
Iya, tadi bagus sekali tampilannya Kak Isna ini ya. Iya, bagus sekali. Itu disajikan oleh kakak-kakak dari Delta Scott Pramuka SMP Negeri 4. Berarti nanti adik-adik kita ini Hmm. jika ikut Dewan Galang bisa partisipasi seperti ini Kak Oh Isna. iya, tentu saja. Nanti pasti akan ya join bergabung di kepramukaan SMP Negeri 4 dan bisa membuat presentasi semacam itu juga Kak ya. Nanti pasti diajari. Bagus sekali ya. Kalau disimak tadi ternyata banyak sekali ya Kak Desta ya. Tanda jejak itu ya. Iya, banyak sekali Kak Isna. Yang apa tadi ya? Salah satunya. Salah satunya ya terbuat dari rumput, baik itu digambar, ada yang batu juga. Iya. Itu dengan dibuat untuk tujuannya seperti Kak Desta bilang tadi ya, memberi tahu lah ya. Iya. Untuk lingkupnya sendiri Kak ya. Untuk lingkupnya sendiri. Semuanya rahasia. Jadi agar tidak mudah bocor atau diketahui orang yang di luar komunitasnya. Oh iya, seperti itu. Contohnya tadi tanda X ya, itu ternyata dilarang lewat ya. Ternyata dilarang lewat, bukan harta karun ya. Iya. Tanda X jangan langsung digali. Iya. Itu bukan tanda X untuk bajak laut. Jadi ada tanda X di suatu jalan, artinya ya jangan lewat situ karena mungkin berbahaya atau mungkin bukan jalan menuju ke tujuan, bukan untuk digali Kak ya. Jadi itulah pentingnya kita belajar. Tanda jejak penting sekali. Jangan sampai nanti di kegiatan misalnya berpetualang ya, halang lintang atau keluar gitu satu regu, nggak ada yang tahu tanda jejak, nggak ada yang tahu artinya, nggak ada yang tahu bentuknya. Harusnya jalan Kak dari sini finishnya ke Sidomulyo nyasar ke pagar gunung, ya hilang nanti kamu satu regu ya. Iya. Makanya penting sekali. Selain tanda jejak nanti juga ini Kak ya, ada tempat-tempat khusus yang mudah ditandai Kak. Oh ya, seperti misalnya ada patokannya masjid atau gereja, itu juga bisa dijadikan tanda jejak kita. Oh iya. Nah, untuk lebih memahami tentang itu, kakak punya tayangan, kita tayangkan lagi ya, berupa PowerPoint. Silakan disimak ada deh ya. Nah, ini dia Kak tayangannya. Tentang tanda jejak. Tapi sebelum kita tampilkan tanda jejak, kita tunjukkan dulu tentang ini Kak, sedikit ya, tentang jam, kompas. Ini juga salah satu syarat ya, untuk kita mengetahui tentang tanda jejak itu tadi. Nah, yang pertama tentang jam Kak ya. Iya. Jam, jadi jam kita harus tahu. Misal kita sebelum berpencar, kita punya patokan nanti. Kita bertemu jam 12 di titik A misalnya gitu ya. Iya. Nah, kita berpencar, sambil berpencar nanti kita membuat tanda jejak itu Kak. Bagaimana caranya agar kita bisa kembali ke tempat sesuai yang dimulai tadi. Sesuai tujuannya ya kan. Misal di jalan kita melihat masjid, patokannya masjid misalnya. Kita di masjid itu kita kasih tanda belok kanan gitu, di situ. Nah, kita belok kanan di situ. Nanti ketika kita mau kembali, kita tinggal mengikuti tanda yang kita buat tadi gitu. Oh, seperti itu ya Kak. Misal ada di persimpangan jalan, kita buat tanda dilarang lewat tadi ya. Jadi agar tidak lewat ke arah kiri, kita harus lewat ke arah kanan gitu. Jam pertama untuk menunjukkan waktu kita bertemunya nanti. Nah, ini jenis-jenis jam ya, lucu ya. Ada jam matahari yang pertama, kedua jam air dan jam pasir. Sekarang nggak ada ya, ribet. Ini pengetahuan saja. Untuk pengetahuan saja jadi ya. Nah ini punya kompas ini kan. Saya tanya ini ke adik-adik yang ada di rumah yang sudah pernah pakai kompas siapa ya? Silakan angkat tangan. Atau paling enggak sudah tahu lah kompas. Oh itu ada Kak, 1, 2, 3, oh banyak ternyata ya, banyak. Kompas adalah alat bantu untuk menentukan arah mata angin. Bagian-bagian kompas yang penting antara lain satu dial, visir, kaca besar, jarum penunjuk, tutup dial dan alat penggantung. Nah Kak Is, ini yang kita sebutkan ini adalah kompas kondisi normal, kompas yang standar ya. Kompas standar untuk. Tapi ketika kita ada di
tempat yang di alam terbuka ya, misalnya di tengah hujan, Ya. di tengah hutan maksudnya, tidak ada kompas tanda semacam ini, kita bisa menggunakan alat-alat sederhana yang lain, Kak. Oh, seperti itu. Contohnya, Kak? Nah, kita tampilkan di halaman berikutnya. Ini kompas yang standar tadi ya. Gambarnya ini cara menggunakan. Nah ini, Kak. Kita bisa membuat kompas sederhana dengan jarum, Kak. Dengan jarum, ya. Bisa jadi kompas. Ya. Caranya jarum itu ditaruh di atas styrofoam misalnya, pokoknya yang bisa mengapung di air. Kemudian kita taruh di atas air. Karena jarum itu nanti akan menunjuk ke arah utara dan selatan, Kak. Oh iya, tapi ya sebelumnya jarumnya ya dipastikan punya medan magnet ya. Medan magnet sederhana itu caranya sudah dijelaskan di situ. Jarum digosokkan ke permukaan yang kering seperti baju atau kain-kain lainnya ya, yang kering terus digosok, kemudian ditusukkan ke gabus atau styrofoam, dan akhirnya nanti jarum akan menunjukkan ke arah utara dan selatan. Utara dan selatan itu pasti Kak ya. Pengaplikasian atau juga ya. Iya, atau kita juga bisa menggunakan silet, Kak. Silet. Sama, teknisnya sama. Jadi diapungkan di air, dia akan mengarah ke utara dan selatan. Lanjut guys ya. Lanjut. Nah ini tadi seperti yang kakak jelaskan sekilas tadi ya. Misal kita tidak ada kompas, kita menggunakan patokan tempat-tempat yang mudah diingat adik-adik. Misalnya kalau ini kuburan makam lah ya. Makam ya. Kebetulan aja. Ya kebetulan kalau mungkin menemukan makam di hutan ya horor ya. Lari Kak ya. Jangan coba-coba mendekat. Nah ini yang paling gampang juga untuk digunakan untuk menentukan arah mata angin juga ya Kak ya. Jika tidak bisa menemukan kuburan, Anda bisa mencari tempat ibadah seperti masjid. Ya, ini bagi yang muslim ya pasti tahu kalau masjid itu menghadapnya selalu ke arah kiblat. Jadi tahu lah, kiblat itu tahu Kak ya, ke arah barat. Jadi kita dari situ kita bisa menentukan kalau masjidnya posisinya seperti ini berarti utara, selatan, timur. Pasti sebelah sini gitu. Ini yang paling mudah juga ya. Atau kalau ada gereja bisa juga. Oh iya, gereja juga bisa. Ini dengan jam matahari. Dengan jam matahari. Sekilas saja Kak Is. Bayangan benda ini juga paling mudah untuk menentukan arah Kak ya. Arah. Lanjut. Pohon Kak. Pohon ya. Kalau ini Kak, misalnya biasanya kita kalau perkemahan kan di hutan Kak ya, atau ada di lapangan, biasanya ada di lapangan, cuma lokasinya itu jauh dari rumah warga gitu. Jadi lapangan yang ada di tengah hutan biasanya Kak ya, atau jauh dari pemukiman warga. Nah, di situ kalau patokannya masjid itu kan agak susah. Jadi kita biasanya patokan pohon besar bisa. Pohon besar. Kalau kita sudah agak jauh dari tempat kita melakukan perkemahan tadi, kita bisa kasih tanda, pohonnya besar ada di sebelah sana, berarti kita ke arah sana untuk menuju ke perkemahan gitu Kak. Bisa untuk menentukan arah mata angin juga ya. Kalau menurut penjelasannya, jadi ada dua sisi batang pohon yang memiliki lumut, berarti itu di arah barat. Yang tidak berlumut berarti di arah timur. Jadi menghadapnya seperti itu. Lanjut guys ya. Nah ini bintang ini. Bisa juga kita menggunakan rasi bintang Kak. Karena rasi bintang itu posisinya tetap. Cuma kita harus belajar lebih lanjut untuk mempelajari ini. Jadi yang menggunakan bintang ini biasanya para nelayan itu yang dulu menggunakan rasi bintang untuk menentukan arah mata angin. Lanjut Kak. Lanjut. Nah ini tanda jejak. Kita mulai ke tanda jejaknya ini Kak ya. Lanjut. Langsung ke ini aja Kak, contoh-contohnya ya. Langsung ke contoh-contohnya nih. Nah, yang umum digunakan adik-adik, tanda jejak itu di atas tanah. Seperti tadi ditampilkan video kakak-kakak kita di atas tanah ya Kak ya. Bisa kita membuat gambar dengan cat
atau juga bisa dengan rumput, bisa dengan batu, ranting, dan tempat medan tadi, tempat-tempat tadi Kak ya. Oh iya ada deh. Tanda ini coba cari yang tidak mudah rusak ada deh ya. Ya, dalam untuk membuat tanda jejak ya, diusahakan untuk menggunakan media atau benda-benda yang tidak gampang rusak atau dirusak. Ya, betul penting sekali. Kalau rusaknya biasanya oleh halam angin, misalnya atau hujan. Kalau dirusak ya mungkin oleh hewan. Jangan sampai sudah susah-susah sampai buat tanda jejak untuk temannya yang ada di belakang mau jalan situ diserudul kucing misalnya. Harusnya belok kanan, belok kiri. Wah, itu bahaya. Bahaya itu. Karena harusnya belok kanan ke arah perkemahan, misalnya kiri ke arah warung. Wah, nggak pulang kemah malah jajan kayaknya. Bisa nyasar itu Kak. Bisa nyasar itu. Lanjut. Kumpul nggak kenyang ya. Nah ini contohnya ini contoh gambarnya menggunakan gambar dan ranting itu kayak ranting ini ranting Kak. Kalau di alam mudah sekali nyari ranting Kak, gampang sekali, banyak ranting. Kemudian ya tadi seperti yang Kak jelaskan, kalau ranting itu tidak menjadi sasaran binatang liar Kak. Iya. Kalau rumput kan masih ada yang ini ya mengganggu ya, binatang liar yang mengganggu gitu. Kita biasanya pakai ranting atau batu juga bisa. Batu juga bisa. Ya, yang tadi saya ingatkan ya, yang nggak gampang rusak lah. Kalau waktu kalian cari membuat tanda jejak dengan rumput, tapi di sebelah situ ada kambing, ya tolong diganti saja ya. Jangan sampai tadi sampai noto-noto rumput sulit-sulit terus ada kambing makan, hilang. Sesuaikan dengan lingkungannya Kak ya. Kenapa harus ranting Kak? Ayo. Kenapa yang paling mudah dengan pohon misalnya itu menggunakan ranting? Ya, yang mudah dibentuk Kak. Yang mudah dibentuk ya. Jangan sampai di situ ada pohon jati terus buat cuklek, atau ada pohon palem terus kamu potong, waduh, ya marah yang punya ya. Oh iya, mungkin bisa cerita sedikit Kak pengalaman Kak Isna ini dulu sempat mengikuti pramuka di mungkin SMP atau SMA. Oh iya. Dulu di SMP saya pernah Kak. Ya di Gresik sana ada bukit gitu dibuat untuk survival kalau dulu kan. Jadi kita kan benar-benar dilepas satu rukun untuk cari jalan pulang, membuat peta itu dengan mengamati tanda jejak yang sudah dibuat oleh kakak pembinanya. Ya. Saya ingat pernah nyasar Kak. Nyasarnya sampai ke Gua Lompat dan Jerudung kelelawar di sana kalau nggak tahu ya. Waduh, itu salah, gara-gara salah baca tanda jejak. Itu bahayanya Kak Desta. Salah baca tanda jejak fatal, karena kita nggak bisa menerjemahkan informasi yang harusnya diterjemahkan dengan mudah, akhirnya jadi ribet. Gitu kayaknya. Saya ingat dulu waktu itu ada ranting kalau nggak salah, keterangin atau gimana, jadi harusnya belok kiri jadi belok kanan. Nah itu tadi perlunya kita belajar ada ya. Itu bahayanya. Lanjut Kak, banyak ya masih. Oh iya sebentar Kak, nanti di akhir materi kita ini nanti ada soal juga tentang tanda jejak. Tentang tanda jejak ada deh. Jadi untuk mengetahui bagaimana lah apa adik sudah bisa menangkap apa itu tanda jejak, terus sederhana Kak, nanti ada sederhana mungkin belok kanan, belok kiri, tanda bahaya itu nanti kita kasih soal sedikit lah. Iya. Untuk mengecek kesiapan adik-adik ya. Setelah materi ini Kak ya. Jadi ada standby ini tadi yang umum Kak ini. Juga yang paling gampang untuk dibuat ya, menggunakan batu, rumput, atau gambar di jalan. Ya, contohnya kalau belok kanan rumputnya dibelokkan ke kanan, atau kalau dengan batu dikasih batu kecil di sebelah kanannya. Jadi ya, kalau kita jalan ini sebelah kanan. Tapi posisinya juga yang nyari yang agak ke pinggir ya Kak. Jangan di tengah-tengah jalan. Jangan sampai memindah batu besar di tengah jalan ya. Kalau ada orang lewat ya disingkirkan itu. Bila nanti jejaknya ditaruh di tempat yang memang tidak mengganggu, benar. Tanda X tadi Kak ya? Iya, tanda X. Bukan digali ya, itu ya. Digali ya. Tidak boleh dilewati. Ada tanda X, ada harta karunnya, enggak seperti itu. Nah ini tanda jejak yang ditinggalkan di atas tanah ya. Ya, di atas tanah. Digambar.
Tadi sudah dicontohkan oleh kakak kita juga, Ya. bisa dengan cat adik-adik. Bisa kita bawa cat Atau kapur misalnya ya, yang tidak membahayakan lah, maksudnya kemudian atau di menggunakan kereweng kayak pecahan batu bata ya menggunakan digoreskan di jalannya itu kak ya. Ya jangan menggunakan alat-alat batik ya, kelamaan dan gak efisien juga kak ya. Tanda bahaya ini guys ya. Ya. Berarti ya. Adik-adik ingat tanda-tandanya nanti yang keluar di soal yang sederhana saja. Yang sederhana saja ya. Yang penting adik-adik ngerti lah. Lanjut ya. Nah ini tanda medan juga. Ya. Ini tadi kak hal yang bisa kita lihat mudah ya. Seperti contohnya gereja, pura, candi, bangunan kayu itu kita bisa gambar juga di kertas untuk petanya. Nah nanti kenyataannya kita lihat keadaan sebenarnya di jalan itu kan. Ini biasanya diaplikasikan di peta-pita ya kan, adik-adik ya di rumah. Kalau adik-adik sudah pernah diajari di SD pramukanya membuat peta-pita, pastinya harus minimal ya tahu lah bentuk gambarnya. Oh, saya mau gambar masjid di kanan jalan saya. Gambarnya seperti apa? Oh, gereja seperti apa? Sawah seperti apa? Ada pohon seperti apa? Gambar-gambar ini bisa diingat-ingat lah. Nah ini baru saja saya bicarakan tadi Kak Dista tentang membuat peta-pita ya. Ini salah satu bentuk peta-pita ya. Membuatnya sama sebenarnya dari bawah ke atas. Jadi dari start sampai melakukan perjalanan sampai akhir nanti nulisnya dari bawah ke atas. Namun untuk kolom pembuatannya peta-pita biasanya formatnya ya masing-masing ada beda-beda. Yang penting jelas dari berangkat kiri kanan ada apa, jam berapa, dari satu titik ke titik lain itu berapa meter jaraknya, itu beda-beda. Ini salah satu contoh saja ini. Ya, ini formatnya sesuai dengan pelaksana itu kayak pembinanya ya. Ya. Tergantung pembinanya juga. Nah, sudah gambarnya Mbak Suri Goodbye I Love You Full. Nah, itu tadi Kak Dina sedikit tentang tanda jejak ini sebetulnya menarik juga ya belajar tanda jejak ya. Sangat menarik Kak. Sangat menarik. Agar kita itu ketika di jalan kalau ya tanda-tanda yang umum Kak, seperti tanda bahaya tadi kan umum Kak ya. Iya. Kita nggak terobos begitu aja. Nggak ngeluyur. Bahaya membahayakan diri sendiri. Mengingat saya dulu juga pernah dijebak oleh tanda jejak itu, berarti ya penting sekali lah, apalagi untuk adik-adik pramuka kita ya nanti ya di SMP Negeri 4 ini kalau diajak jelajah medan oleh kakak-kakak atau pembina di SMP Negeri 4 ini sudah punya bekal. Iya, punya bekal. Seru sekali adik-adik, tapi baru kita laksanakan kalau setelah situasi memungkinkan. Iya, pastinya. Sementara untuk situasi daring ini masih kita buat formulanya seperti apa. Kita bisa menjelajah secara daring itu, coba nanti kita buat formulasinya kan. Biar adik-adik kita tamu ini ya, tamu galang ini bisa menikmati lah proses seperti ketika keadaan normal tapi melalui daring gitu kan. Bisa dibuat seperti itu kan. Ya, semoga saja pramuka tetap jalan ya, soalnya pramuka itu iya, adik-adik, pramuka itu adik-adik adalah satu-satunya ekstrakurikuler yang ada dari mulai jenjang SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Iya. Apalagi di jenjang SD, SMP, SMA kan sifatnya wajib juga ya. Wajib ya. Di SMP ini kelas 7 adik-adik wajib ya, sebagai ekstrakurikuler wajib itu pramuka kelas 7. Dan berpengaruh kepada penilaian. Kalau rajin pramuka ya otomatis nilai untuk pengembangan dirinya juga bagus ya. Jadi diikuti saja. Minimal dapat nilai baik adik-adik ya. Oke. Ternyata waktu juga membatasi untuk materi kita hari ini adik-adik ya. Setelah ini akan kembali ke bos kita, bos Ibu cantik kita, Ibu Suci. Nanti akan diantarkan lagi ke materi selanjutnya. Sebelumnya Kak, dia ajak salam dulu, salam sinergi dan salam pramuka gimana Kak? Kalau salam pramuka agak panjang sebenarnya ya. Kalau salam pramuka kita jawab dengan salam gitu. Seharusnya kalau kondisi normal kita pakai tepuk pramuka. Sambung tepuk pramuka satu kali.
Atau kita coba guys ya. Monggo dicoba aja. Coba guys. Bisa di unmute mungkin ya. Iya, bisa di unmute mic-nya biar kita bisa dengar kita bareng-bareng. Sebentar. Nah, jadi coba ya, nanti kakak ucapkan salam pramuka, jawab dengan salam itu dilanjut tepuk pramuka satu kali guys ya. Ya. Sudah siap yang di rumah dan di rumah? Oi, Ya, harus tahu. oh ya. 1, 2, 3. Salam pramuka. Kembali kan ada yang masih Ketinggalan nggak ya? Iya, masih Kita ulangi satu kali lagi. ini bantang lah. Oke, dalam hitungan ketiga ya. Dalam hitungan ketiga ya. Siap ya. 1, 2, Pak, ya Pak. salam pramuka. Lumayan adik. Terima kasih adik-adik. Sekian saja, kalau ada salah kata menunjukkan saya dan Kak Desta undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali ke Ibu Suci. Langsung. Nah, adik-adik. Nah, adik-adik sekalian, kita baru saja menikmati. Wah, ternyata jadi anggota pramuka seru ya. Sayang, Bu Suci sudah bukan siswa lagi, jadi maunya pengennya ikut gitu ya. Rasanya seru gitu. Dulu waktu Bu Suci sekolah, Bu Suci paling suka penjelajahan. Jadi seru, harus masuk hutan, kemudian harus membaca tanda supaya tidak tersesat. Wow, pokoknya wow banget gitu ya. Dan kakak-kakak kita di tempat ini semuanya handal dan menguasai bidang pramuka. Jadi nanti kalau anak-anak masuk sudah mulai tatap muka, ada ekstra wajib diikuti, yaitu kegiatan pramuka. Seru pokoknya. Nah, sebentar lagi kita akan tahu tentang tugas-tugas kita untuk hari ini. Jadi sambil menunggu Kak Elisa yang akan memandu kita dengan pertanyaan-pertanyaan dan tugas yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan nanti tepat pukul 4 sore, kita dengarkan kembali lagu-lagu supaya kita menjadi lebih semangat dan tidak bosan. Anak-anak bisa berdiri sebentar dari tempat duduknya, goyang kiri, goyang kanan gitu ya, supaya nggak capek pantatnya duduk terus dari tadi jam 8 ya. Oke, kita nikmati lagu-lagu yang menyegarkan dari lagu-lagu tentang pramuka. Oke.